Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar katalogisasi perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Eldarni MPD. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 7 memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Sylvia Rinda Averta dengan NIM 210044139 dan rekan saya Media Putri dengan NIM 210044074. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu dengan pengertian katalog perpustakaan. Menurut Basuki tahun 1991 mengatakan tentang pengertian katalog perpustakaan, yaitu daftar buku dalam sebuah perpustakaan atau dalam sebuah koleksi. Kata katalogisasi berasal dari kata katalog yang memiliki definisi sebagai buku yang memiliki daftar sebuah informasi yang disusun secara teratur menurut urutan alfabetis. Adapun katalog perpustakaan menurut para ahli, yang pertama menurut Rusina Sahrial Pamunjak tahun 2000 mengemukakan bahwa katalog adalah daftar barang yang berada pada suatu tempat. Yang kedua menurut Jean Saldadin dan Engking Mudiana tahun 1987 mengemukakan bahwa katalog perpustakaan adalah daftar berbagai pustaka, buku dan non-buku yang merupakan koleksi sebuah atau sekelompok perpustakaan yang disusun berdasarkan rencana tertentu. Yang ketiga, menurut dalam Fatmi tahun 2004 mengemukakan bahwa katalog perpustakaan berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Dan yang terakhir, menurut Hunter tahun 1999 mengemukakan bahwa katalog perpustakaan merupakan suatu rekaman atau daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan yang disusun menurut sistem atau aturan tertentu. Selanjutnya, tujuan katalog. Carter memberikan 3 objek tujuan dari katalog. Yang pertama, fungsi menemukan, di mana katalog harus membantu pengguna mengambil sumber daya jika salah satu titik akses kuncinya diketahui dan itu adalah bagian dari koleksi. Fungsi mengumpulkan, di mana katalog harus dapat menampilkan semua sumber daya dalam koleksi oleh pencipta pada subjek tertentu atau dalam genre. Yang ketiga, fungsi menyeleksi, di mana untuk membantu pengguna memilih sumber daya yang mereka butuhkan berdasarkan atribut bibliografi atau sifat konten. Selanjutnya, jenis-jenis katalog perpustakaan. Yang pertama, katalog atau pengkatalogan deskriptif. Dalam perkatalogan deskriptif, katalog tersebut berfokus pada deskripsi fisik dari buku tersebut seperti judul, penulis, warna sampul, dan lain-lain. Yang kedua ada pengindekan subjek, yaitu sementara dalam pengindekan subjek, para pustakawan membuat sebuah katalog berdasarkan subjek atau isi dari koleksi tersebut. Adapun beberapa penjelasan singkat dari beberapa bentuk katalog. Yang pertama ada katalog kartu. Katalog yang terbuat dari kertas manila, kertas yang sedikit lebih tebal dibandingkan kertas HVS. Katalog ini berukuran 12,5 dikali 7,5 cm. Selanjutnya, katalog elektronik. Katalog yang sudah didigitalisasikan ke dalam komputer dalam bentuk file untuk memudahkan penelusuran koleksi perpustakaan. Selanjutnya ada katalog berkas atau self-katalog. Biasanya berupa lembaran dan disatukan oleh penjepit khusus. Setiap lembarannya terdapat satu entry dan setiap penjepit terdapat 500 hingga 600 lembar. Ukuran katalog ini adalah 12,5 dikali 20 cm. Selanjutnya adalah katalog buku, yang mana merupakan
Katalog yang dicetak dalam bentuk berupa buku yang pada masing-masing halamannya membuat beberapa entry, merupakan bentuk katalog pertama kali yang digunakan. Selanjutnya, katalog online. Sedikit mirip dengan katalog elektronik, namun bedanya katalog ini adalah susunan entriannya yang disusun dalam komputer yang sudah disetel menggunakan database tertentu. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Media Putri, kepada Media dipersilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Media Putri dengan NIM 2100404 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan katalog judul dan katalog subjek. Yang pertama, katalog judul. Daftar berisi judul-judul yang ada dalam koleksi suatu perpustakaan atau sumber informasi tertentu. Setiap entry dalam katalog judul umumnya berisi informasi tentang judul, pengarang, penerbit, dan atribut penting lainnya yang terkait dengan suatu karya. Sedangkan katalog subjek yaitu daftar berisi subjek-subjek atau topik-topik yang tercakup dalam suatu koleksi perpustakaan atau sumber informasi. Biasanya berisi deskripsi tentang topik atau subjek tertentu serta daftar karya yang terkait dengan subjek. Selanjutnya, kelebihan dalam pembuatan katalog. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mencari dan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua ada organisasi, yaitu membantu mengatur dan mengelompokkan informasi dalam suatu koleksi. Selanjutnya ada pemilihan, di mana katalog dapat membantu pengguna dalam memilih sumber informasi yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada kendala dalam pembuatan katalog, yaitu ada kendala teknis, ketersediaan data, yang mana katalog perpustakaan ini membutuhkan data yang lengkap dan akurat agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada kesulitan dalam penelusuran, di mana katalog perpustakaan yang disusun secara manual seringkali sulit untuk ditelusuri, terutama untuk koleksi yang besar. Dan selanjutnya ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna. Katalog perpustakaan seringkali disusun berdasarkan sistem klasifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada kendala non-teknis. Yang pertama ada kurang memadainya sumber daya manusia. Pengelolaan katalog perpustakaan membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman. Yang kedua, ada kurangnya dukungan anggaran, di mana pengelolaan katalog perpustakaan ini membutuhkan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, ada kurangnya kesadaran pengguna. Pengguna perpustakaan seringkali tidak memahami cara menggunakan katalog perpustakaan. Nah, yang ketiga ada solusi untuk mengatasi kendala katalog perpustakaan. Yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas data. Perpustakaan perlu melakukan verifikasi dan pemutakhiran dalam koleksi secara berkala untuk memastikan bahwa data koleksi lengkap dan akurat. Yang kedua ada pengembangan sistem penelusuran, di mana perpustakaan perlu mengembangkan sistem penelusuran yang lebih mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Yang terakhir ada penyesuaian sistem klasifikasi. Perpustakaan ini perlu menyesuaikan sistem klasifikasi dengan kebutuhan pengguna agar pengguna dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan lebih mudah. Solusi selanjutnya yaitu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, di mana perpustakaan perlu memberikan pelatihan kepada staf perpustakaan tentang pengelolaan katalog perpustakaan. Selanjutnya ada peningkatan dukungan anggaran. Perpustakaan perlu mengajukan anggaran yang memadai untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran pengguna, di mana perpustakaan ini perlu memberikan sosialisasi tentang cara menggunakan katalog perpustakaan kepada para pengguna. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami tadi, yaitu berdasarkan dari pembahasan yang kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa katalog perpustakaan merupakan daftar bahan pustaka yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam menemukan koleksi yang dibutuhkan. Sebuah katalog dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pustaka maupun pustakawan menemukan dan mengembalikan sebuah koleksi. Secara garis besar, katalog digolongkan menjadi dua, yaitu katalog deskriptif dan katalog subjek. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materi. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.